Oke, selamat datang kembali di channel gua Nanda Rizky. Gimana kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Pagi ini gua mau berangkat kerja ke arah Blok M. Posisi ini dari Cawang. Oke, gua mau bahas sesuatu sambil menemani perjalanan berangkat kerja gua. Asik. Oke, kita ngobrol-ngobrol dan kita sharing masalah yang sedang booming ya, virus corona ini. Oke, kita jadiin konten kali ini konten wadah untuk kita sharing bareng-bareng di sini. Oke, yang pertama mau gua bahas adalah virus corona itu sampai sekarang belum kita temukan obatnya ya. Jadi kita tahu sendirilah, warga Indonesia itu mungkin beberapa yang menganggap virus corona ini sepele. Gue sangat menyayangkan ya, pemerintah kurang bergerak cepat dalam menangani kasus wabah corona ini. Seharusnya Indonesia itu melakukan lockdown setidaknya 1 minggu atau bahkan 2 minggu untuk menekan sekecil mungkin penyebaran virus corona itu. Atau taruh katalah kita lockdown 1 minggu, khususnya di Jakarta ya, karena penyebaran virus corona ini yang paling tinggi itu di Jakarta. Sekitar ada 20-an kasus atau 30-an kasus, gue lupa. Jadi ini adalah daerah yang paling tinggi penyebarannya, Jakarta. Kenapa pemerintahan itu nggak serentak gitu loh, melakukan lockdown itu sekitar 1 minggu atau 2 minggu lah, apa salahnya gitu. Karena virus itu harus kita tekan penyebarannya. Dengan cara apa? Ya mengurangi aktivitas kita di luar. Apa salahnya sih kita lockdown dulu 1 minggu atau 2 minggu di rumah untuk menekan sekecil mungkin penyebaran virus corona ini. Karena logikanya kita yang masih beraktivitas di luar itu kemungkinan besar penyebaran virusnya itu lebih cepat dan pastinya lebih meningkat. Ya terbukti sekarang jumlah penyebaran virus corona di Jakarta itu lebih meningkat cepat. Ya itulah kenapa ini mau gua bahas di konten gua kali ini. Walaupun nggak ada nggak ada urusannya dengan channel gue yang membahas tentang otomotif. Oke, kali ini gue sedikit lebih peduli dengan virus corona ini. Ya contohnya sih gue sendiri ya, gue masih mengalami yang namanya kegiatan kerja. Seharusnya ada koordinasi lah pemerintahan pusat dengan perusahaan-perusahaan baik swasta maupun perusahaan negeri atau BUMN. Ya harusnya lebih cepat menyikapinya. Karena ya gitu, kita harus menekan sekecil mungkin penyebaran virus corona ini. Kita jangan menganggap remeh virus corona ini. Kita lihat deh negara Italia. Negara Italia itu adalah negara yang paling besar dampaknya terhadap virus corona selain negara Cina. Kita ambil pelajaran dari negara Italia. Mereka menganggap remeh virus corona, tapi hingga saat ini negara mereka lah negara yang paling terbesar terkena dampak virus corona selain Cina. Ada 24.000 kasus
virus corona yang sudah positif, dan baru sembuh itu sekitar 2.000 orangan. Ya, sekarang Italia sedang melakukan lockdown yang benar-benar tidak ada aktivitas apapun. Jangan sampai jangan sampai Indonesia, khususnya Jakarta, mengalami hal kayak gitu, apa yang dialami oleh Italia. Kita harus mengambil pelajaran dari sana. Kita nggak boleh menganggap enteng virus ini. Ya, kita harus mau nggak mau mengurangi aktivitas di luar. Kita hindari ya Bu, kita harus menghindari keramaian atau tempat berkumpul orang-orang banyak. Kita harus kurangi itu untuk menekan sekecil mungkin penyebaran virus ini. Kita nggak boleh menganggap enteng ini, walaupun pada dasarnya mati itu bukan kita yang ngatur. Mati itu nggak ada yang mengenal istilah tua, muda, sakit, sehat. Itu nggak ada yang mengenal istilah itu. Mati bisa kapanpun datang. Tapi alangkah lebih baiknya kita mengantisipasi atau jangan menganggap remeh sebuah ya bisa dikatakan ini adalah bencana nasional, bahkan internasional. Kita harus bersikap lebih baik ya. Kita harus berpikir lebih baik. Jangan sampai virus ini menyebar semakin luas, apalagi di daerah Jakarta ini. Aktivitasnya masih banyak, bahkan sampai malam pun orang ya masih banyak yang pulang kerja lah, atau ya itulah, karena kurangnya komunikasi antara pemerintah pusat dengan perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa ditekan peraturannya untuk melakukan lockdown selama 1 minggu atau 2 minggu. Itu akan jauh lebih baik. Kalau kita melakukan lockdown, otomatis kita menekan penyebaran virus ini sekecil mungkin, dan lama-lama virus ini akan menghilang sendirinya. Kita ambil contoh satu atau 2 orang terkena virus di daerah Jakarta. Kalau kita langsung gerak cepat antisipasi lockdown selama 2 minggu, otomatis penyebaran virus itu ya hanya di 2 orang itu saja. Kecil kemungkinan dia menyebar secara cepat. Bahkan sebelum mereka menyebar secara cepat, virus itu udah mati. Bisa saja sembuh dengan sendirinya. Dan ya dengan cara itulah kita menekan penyebaran virus itu. Ya mungkin di sini ada beberapa temen yang mau ngasih saran, atau kita jadikan konten ini untuk wadah kita sharing atau berbagi ilmu. Mungkin pengetahuan gue dalam menyikapi virus corona ini sedikit tidak baik. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih paham, ada yang lebih mengerti, karena gue pun hanya membaca dan berargumen dan berlogika secara logika gue sendiri. Mungkin di sini teman-teman ada yang punya pemikiran yang jauh lebih baik dari gue. Teman-teman bisa sharing di sini. Kita jadikan konten ini itu wadah untuk kita saling berbagi demi kebaikan. Jadi sebelum terlambat lah, kita harusnya bergerak cepat. Bukan kita sih, pemerintah, tapi kita juga harus membatasi. Tapi bagaimana kita membatasi kalau peraturan itu pun belum disetarakan, belum menyeluruh? Sementara perusahaan-perusahaan yang seperti tempat gue bekerja sekarang ini masih melakukan aktivitas pekerja
baik di kantor maupun di lapangan. Jadi harus seimbang. Ya mungkin teman-teman di sini ada saran, kita boleh sharing aja di sini. Kalian boleh mengajukan pikiran kalian di sini, berbagi pikiran kalian di sini, bebas aja. Kalau gue ada kesalahan juga mohon dikoreksi, karena informasi bisa aja kita salah tangkap dan kita juga bisa salah mengucapkannya. Apa yang kita tangkap bisa aja kita mengucapkannya itu salah. Ya namanya informasi, kita bolehlah sharing di sini. Oke, mungkin sekian pembahasan dari gua. Sekian dulu konten dari gua. Mohon maaf kalau misalkan banyak kekurangan dalam penyampaian gua atau mungkin ada yang salah dari penyampaian gua. Mohon dikoreksi dan ya kita saling sharing aja di konten gua kali ini. Oke, ini gua bentar lagi udah mau sampai jumpa di video-video gua berikutnya. Tetap stay di channel gua Nanda Rizky. See you the next video. Bye.